semuanya, perkenalkan nama saya Novita Dianti Manulang dengan NIM 08011282328053. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai program mencetak bilangan Fibonacci ke N. Kita langsung masuk saja ke program yang kita buat. Jadi di sini saya buat nama filenya adalah ND, di mana ND ini inisial nama saya Novita Dianti, materi ulang function and procedure. Jadi langsung masuk saja ke programnya. Di sini kita pakai header tentunya include IOStream. Include IOStream ini untuk membaca sintaks-sintaks seperti eh, cout, cin, line, dan lain sebagainya. Kemudian using namespace std. Kalau using namespace std ini untuk membaca sintaks-sintaks yang berada di dalam std. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam std seperti yang tadi juga in, out ataupun inline. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan using namespace std, untuk kita bisa mendeklarasikan out, in, kita harus memakai std titik dua ada dua kali. Kemudian kita masuk ke in Fibonacci. Jadi kan di sini dibuat header, dibuat nama filenya ini materi ulang function and procedure. Jadi di sini kita menggunakan function ya untuk mencetak bilangan Fibonacci. Jadi untuk bilangan function yang saya gunakan ini dia bertipe data integer yang diberi nama Fibonacci, nama variabelnya. Kemudian karena dia ke N, jadi kita hanya menggunakan satu variabel saja kan. Untuk kita, misal kita ingin mencetak barisan Fibonacci ke 7, maka kita hanya butuh angka 7 saja, berarti itu hanya satu variabel saja. Jadi in U, untuk inisialisasi variabel yang akan kita inputkan nanti. Kemudian kurung kurawal untuk kita memulai program. Jadi di dalam fungsi Fibonacci ini kita menggunakan if else. Jadi di sini kita menggunakan fungsi rekursif. Jadi di fungsi rekursif ini kita harus membutuhkan perubahan parameter dan pernyataan if else untuk dia mencek kondisi yang sampai dia benar. Jadi untuk if-nya U lebih kecil sama dengan satu, maka return U. Else return Fibonacci Fibonacci kurang satu ditambah kita kopas saja biar lebih cepat. Fibonacci U kurang dua. Oke. Setelah kita mendeklarasikan isi dari fungsi Fibonacci, kita masuk ke in main-nya, ke fungsi utamanya, di mana in main, oke. Di mana in main-nya, berulang lagi, in kan di sini di fungsi Fibonacci ini kita menggunakan satu variabel yaitu U. Jadi di in main kita bisa menggunakan variabel apapun yang penting dia satu variabel. Sebenarnya kita buat dulu fungsi main-nya, baru kita bisa memasukkan fungsi Fibonacci-nya. Jadi untuk in main-nya di sini saya menggunakan huruf U juga. Tidak harus sama ya antara di in main dan in Fibonacci, tetapi jumlahnya harus sama dan tipe datanya sama. Kemudian in main, in use, out,
Out fungsi rekursi Fibonacci and line. Kemudian si out. Coba kita. Ah, kok ini? Nih. Oke, baik. Jadi di sini sudah bisa di running programnya. Pindah ke ini. Nah, ini. Jadi di sini untuk outputnya dari fungsi yang kita gunakan ini adalah fungsi rekursi Fibonacci. Jadi kan di sini kita buat ya cout fungsi rekursi Fibonacci. Jadi dia hanya mengeluarkan fungsi rekursi Fibonacci saja. Cout itu untuk mencetak. Setelah itu di sini juga ada cout masukkan nilai U, jadi dia mencetak masukkan nilai U, di mana U-nya terus in U. Jadi in U itu kita masukkan nilai U. Jadi nilai U di sini saya ingin masukkan adalah 7. Jadi bilangan Fibonacci ke 7 adalah 13. Ini sebentar kita. Nah, bilangan Fibonacci ke 7 adalah 13. Kenapa 13? Kita masuk ke penjelasan programnya saja. Nah, kita langsung masuk ke penjelasan programnya saja. Jadi di sini tadi kan di output, tunggu sebentar. Nah, jadi di program tadi dikatakan bahwa di program dikatakan bahwa di inmain-nya cout fungsi rekursi Fibonacci. Oleh karena itu dicetaklah fungsi rekursi Fibonacci pada outputnya. Kemudian setelah dia mencetak lagi masukkan nilai U. Jadi dicetaknya masukkan nilai U. Kita kita sebagai yang menggunakan keyboard, kita masukkan nilai U itu melalui keyboard yang kita pakai, kita masukkan nilai U-nya itu adalah 7. Setelah setelah kita masukkan nilai U, di sini dikatakan bahwa cout bilangan Fibonacci ke U adalah Fibonacci U. Jadi di sini ada Fibonacci U. Fibonacci U ini merupakan fungsi. Jadi dia akan memanggil fungsi di mana entah fungsi ataupun yang lainnya yang dia ada Fibonacci U, yang dia mengandung unsur Fibonacci U. Jadi di sini kita kan ada in Fibonacci in U. Jadi program akan langsung memanggil fungsi Fibonacci U. Setelah dipanggil fungsi Fibonacci U, masuk ke if else. Jadi Fibonacci in U ini kan tadi sudah nilainya adalah 7 ya. Jadi di sini 7
7. Jadi, jadi nilai U sama dengan 7. Dia akan mengecek di sini. If U kecil sama dengan 1, dia return U. Jadi ketika U-nya lebih kecil sama dengan 1, dia akan mengembalikan nilai U lagi. Di mana U-nya tadi kan masih bernilai 7 ya. 7 apakah kecil sama dengan 1? Kan salah. Oleh karena itu dia masuk ke return. Return Fibonacci U kurang 1 tambah Fibonacci U kurang 2. Jadi return Fibonacci U kurang 1 tambah Fibonacci U kurang 2. Fibonacci U-nya tadi 7 dikurang 1 Fibonacci 6, Fibonacci 7 kurang 2 Fibonacci 5. Nah, kita kan belum mendapat nih nilai dari Fibonacci 6 ataupun nilai dari Fibonacci 5. Oleh karena itu kita masuk lagi ke pernyataan if. Jadi fungsi rekursif ini akan selalu mengecek nilai itu sampai dia bernilai benar dan kita mendapatkan nilai dari masing-masing fungsinya tadi. Jadi sekarang nilai U-nya kita adalah 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 1? Salah. Oleh karena itu, masuk lagi ke return Fibonacci U kurang 1 ditambah Fibonacci U kurang 2. Fibonacci 6 kurang 1 sama dengan 5, Fibonacci 5, Fibonacci 6 kurang 2 sama dengan Fibonacci 4. Nah, Fibonacci 5 dan Fibonacci 4 ini kan belum dapat juga. Masuk lagi ke if. Dia akan mengecek, dia akan mengecek eh, nilai dari si Fibonacci ini sampai kita menemukan nilai dari yang sudah kita dapat. Kan tadi kita sudah dapat Fibonacci 6, Fibonacci 5, Fibonacci 4. Nah, kita belum ada dapat nih nilai dari Fibonacci 6 ataupun Fibonacci 5 ataupun Fibonacci 4. Oleh karena itu kita masuk lagi ke pernyataan if. Apakah 5 kecil sama dengan 1? Salah. Ketika dia bersalah, kalau ketika nilainya adalah salah, dia akan ke return Fibonacci U kurang 1 ditambah Fibonacci U kurang 2. Oleh karena itu, dapatlah Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 3. Setelah itu, dia masuk ke if lagi. If apakah 4 kurang sama dengan 1? Kan salah. Oleh karena itu, masuk lagi ke return Fibonacci U kurang 1 ditambah Fibonacci U kurang 2. Fibonacci U kurang 1, U-nya tadi kita adalah 4, dikurang 1 maka Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 2. Masuk lagi ke if, apakah 3 kurang dari sama dengan 1? Salah, dia akan masuk ke Fibonacci U kurang 1 ditambah Fibonacci U kurang 2, yang dimana hasilnya adalah Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1. Kemudian if 2 kecil sama dengan 1, salah, masuklah dia ke Fibonacci 2 kurang 1 ditambah Fibonacci 2 kurang 2, yaitu Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0. Kemudian, ini kok ini. Kemudian, if 1 kecil sama dengan 1, yaitu return U. Jadi dia akan mengembalikan nilai U. Nilai U kita di sini adalah 1, maka return U. Return mengembalikan nilai U. Nilai U-nya adalah 1, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Jadi nilai dari Fibonacci 1 adalah 1. Kemudian masuk lagi dia ke pernyataan if. Jadi dia setelah kita return U, kita mendapat nilai Fibonacci-nya, maka kita tidak mengeksekusi yang else ini. Kemudian masuk lagi dia if 0 kecil sama dengan 1 benar, maka dia return U. Kemudian return UU-nya nilainya 0, maka Fibonacci 0 adalah 0. Kita sudah mendapat nilai dari Fibonacci 1 dan Fibonacci 0. Kenapa kita berhenti di Fibonacci 0? Karena bilangan Fibonacci itu dimulai dari angka 0. Oleh karena itu, setelah kita mendapat nilai Fibonacci 0 dan Fibonacci 1, kita masukkan nilai dari Fibonacci 2. Karena Fibonacci 2 tadi adalah Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0. Kita sudah mendapat Fibonacci 1, kita sudah mendapat Fibonacci 0. Di mana Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0 adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Oleh karena itu, nilai Fibonacci 2 adalah 1. Kemudian kita masukkan lagi nilai Fibonacci 3. Fibonacci 3 tadi Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oleh karena itu kita mendapat Fibonacci 3 sama dengan 2. Begitu juga untuk Fibonacci 4, Fibonacci 5,
Fibonacci 6, dan Fibonacci 7. Setelah kita sudah mendapat di mana U-nya sama dengan 7, yaitu 13, kita masuk lagi ke Cout yang tadi. Cout bilangan Fibonacci ke U, U-nya adalah 7, jadi bilangan Fibonacci ke 7 adalah Fibonacci U. Fibonacci U-nya kita sudah mendapat terakhir adalah 13, oleh karena itu dicetak pada program adalah bilangan Fibonacci ke 7 adalah 13. Kemudian dia akan return 0 lagi. Setelah kita sudah cetak, kita kembalikan lagi nilai itu ke 0 dan program pun selesai. Untuk lebih mudahnya, kita bisa membuat seperti ini. Jadi dia di kotak-kotak di mana Fibonacci 7, Fibonacci 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fibonacci 0 tadi kan return U, jadi sama dengan 0. Begitu juga dengan Fibonacci 1 return U sama dengan 1. Fibonacci 2, Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Fibonacci 3, Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1. Fibonacci 2-nya 1, Fibonacci 1-nya adalah 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Fibonacci 4 adalah Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 2, di mana 3 nilainya adalah 2, ditambah Fibonacci 2 adalah 1, maka Fibonacci 4 adalah 3. Fibonacci 5 adalah Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 3, di mana Fibonacci 4 nilainya adalah 3, Fibonacci 3 nilainya adalah 2. Oleh karena itu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Begitu juga Fibonacci 6, Fibonacci 5 ditambah Fibonacci 4. Fibonacci 5-nya adalah 5, Fibonacci 4-nya 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. Dan terakhir Fibonacci 7, Fibonacci 6 ditambah Fibonacci 5, yaitu Fibonacci 6, 8, Fibonacci 5, 5, yaitu 8 tambah 5 sama dengan 13. Untuk pseudocode dari program ini, kita mendeklarasikan yang pertama adalah di in main-nya, di fungsi utamanya, di mana variabel yang kita gunakan adalah U yang bertipe data integer, kemudian begin, read U. Jadi dia akan read nilai U, kemudian akan mencetak nilai dari U dan Fibonacci U dan return 0, dan selesai. Untuk setelah itu, untuk yang di dalam kotak ini adalah pseudocode untuk fungsi Fibonacci. Jadi di sini kita menggunakan variabel U. Di sini kita menggunakan variabel U yang bertipe data integer. Setelah itu ada pernyataan if else, yaitu if U kurang dari sama dengan 1, dan return U, else dan return Fibonacci U kurang 1 ditambah Fibonacci U kurang 2. Kemudian ada flowchart. Nih, jadi flowchart untuk function ataupun prosedur disesuaikan seberapa banyak kita menggunakan function. Jadi di sini kan kita menggunakan function itu ada cuman satu, yaitu Fibonacci aja. Jadi kita di sini kita ada dua flowchart untuk fungsi mainnya dan fungsi Fibonacci-nya. Untuk fungsi main-nya, kan kita start, kita masukkan nilai U, dan dia akan mencetak nilai U dan Fibonacci U. Jadi jajar genjang ini kan untuk input-output. Jadi kita inputkan nilai U, untuk outputnya nilai U dan Fibonacci U, kemudian dia akan return 0 dan N. Untuk Fibonacci U-nya, start, setelah dia mulai dia akan langsung mengecek ke nilai U kecil sama dengan 1 ke pernyataan if. Kenapa dia tidak ada input outputnya? Karena di dalam fungsi Fibonacci ini kita tidak ada memasukkan nilai U ataupun kita mencetak nilai dari U. Jadi dia langsung masuk ke pernyataan if else, di mana kalau dia bernilai benar dia return U, tetapi kalau bernilai salah dia akan return Fibonacci U kurang 1 ditambah Fibonacci U kurang 2 dan selesai. Lanjut, kita masuk ke logika deskripsinya. Jadi, di dalam program tersebut, kita akan menampilkan sebuah bilangan Fibonacci ke N. Jadi, biasanya itu bisa aja kita cetak itu barisan Fibonacci-nya. Jadi, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Tetapi di sini kita hanya mencetak yang ke N-nya saja. Jadi, di sini ke N. Ke
Jadi di sini kan U-nya 7, maka yang keluar itu hanya satu huruf, satu angka aja, yaitu bilangan Fibonacci ke U. U-nya tadi 7, bilangan Fibonacci ke 7 tadi 13. Terus program kali ini kita menggunakan fungsi rekursif, di mana input pada program ini adalah nilai U. Nilai U akan dieksekusi oleh program dan masuk pada fungsi rekursif. Pada fungsi rekursif terdapat pernyataan if dan else. Yang ini tadi. Setelah program akan mengecek yang mana yang benar, setelah itu dia akan output yang dikeluarkan oleh program adalah nilai Fibonacci sesuai U input. Untuk kelebihan program, sama saja seperti flowchart yang dijelaskan tadi. Untuk inputnya itu kita menginput nilai U yang bertipe data integer. Setelah itu masuk ke proses, dia akan memanggil fungsi Fibonacci U yang di dalamnya mengecek pernyataan kondisi U kecil sama dengan 1. Kalau benar dia return U, tetapi kalau tidak, dia akan return U kurang 1 ditambah Fibonacci U kurang 2 dengan rekursif. Jadi dia sampai nilainya benar dulu, baru dia bisa kita cetak nilainya, dan ada fungsi return null. Eh, ada proses return null. Untuk outputnya adalah nilai U dan hasil nilai kembalian akhir dari fungsi Fibonacci U. Ini untuk hasil running yang tadi, di mana mencetak fungsi rekursi Fibonacci, masukkan nilai U, bilangan Fibonacci ke-7 adalah 13. Baiklah, itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai program mencetak bilangan Fibonacci. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.